ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pecinta sholawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di channel YouTube saya, Momika Siti Ika. Baik teman-teman, kali ini saya akan berbagi sebuah kisah tentang keajaiban sholawat. Kisah ini adalah kisah nyata yang dialami oleh seorang bapak yang mendadak mendapatkan uang sebesar 50 miliar. Kisah ini diceritakan oleh seorang petani yang berasal dari Banjarmasin. Banjarmasin adalah salah satu kota yang berada di Kalimantan Selatan, yang dimana Banjarmasin ini terkenal sebagai kota sholawat. Karena apa? Karena banyaknya orang yang mengamalkan sholawat di kota Banjarmasin ini, teman-teman. Seorang petani ini adalah salah satu orang yang istiqomah mengamalkan atau mendawamkan sholawat setiap harinya. Kehidupan beliau sangat sederhana, seperti petani desa pada umumnya. Seorang petani ini tinggal bersama istrinya. Suatu hari suami istri ini melamun. Lalu sang suami berkata, "Pengen ya bu naik haji?" Kemudian sang istri menjawab, "Aduh pak, pergi haji, rezeki dari mana? Makan nasi aja kita jarang. Tidak setiap hari kita bisa makan nasi pak." Lalu sang suami pun menjawab, "Insya Allah bu, berkat sholawat kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW." Sang istri pun menjawab, "Sudahlah pak, pahala sholawat lebih baik diminta di akhirat saja, tidak usah diminta di dunia." Kemudian si bapak petani pun menjawab, "Ya berkah sedikit lah bu, pergi haji untuk menyempurnakan rukun Islam." Dan petani ini pun berdoa kepada Allah Ta'ala, "Berkah dari sholawat ini ya Allah, ku minta sedikit saja untuk aku menyempurnakan rukun Islam itu." Kemudian bapak petani ini beranjak dari lamunan dan doanya untuk melanjutkan aktivitasnya kembali di sawah. Pada saat mencangkul, cangkulnya mengenai sebuah benda keras, dan dilihatlah sebuah benda tersebut. Benda tersebut sebesar jempol kaki, teman-teman. "Sepertinya berlian nih," kata bapak petani dalam hati. Kemudian saking senangnya si bapak ini langsung pergi ke pasar dalam keadaan pakaian penuh lumpur, sambil membawa cangkul masuk ke toko berlian. Lalu salah seorang karyawan toko berlian pun bertanya, "Mau kemana pak? Kalau mau beli cangkul di sebelah sana ya pak, bukan di sini. Ini toko berlian," ucapnya. Lalu bapak petani pun menjawab, "Saya mau tanya, ini laku tidak ya kalau dijual?" sambil menunjukkan berlian yang beliau temukan di sawah. Kemudian diberi kesalah oleh karyawan toko tersebut, dan si karyawan ini menyuruh karyawan lain untuk memanggil cukong yang ada di toko tersebut. Lalu sang cukong bertanya kepada bapak petani, "Pak, mau dibeli harga berapa ini pak?" Kemudian sang petani pun menjawab, "Enggak, saya cuma mau tanya, ini kira-kira harganya berapa ya?" Lalu si cukong pun menjawab, "Mau diminta berapa pak? Kami bayar berapapun." Kemudian sang petani pun menjawab, "Enggak, berapa kira-kira harganya?" Lalu cukong berkata, "Pak, bapak minta berapa?" Petani pun menjawab, "Kira-kira untuk pergi haji cukup enggak ya?" Cukong pun menjawab, "Bapak, ini harganya 50 miliar. Bisa untuk naik haji 1000 orang pak." Lalu sang petani pun kaget dan berkata, Ndak, saya ndak mau uang segitu. Saya cuma mau pergi haji saja." Subhanallah, ini kisah nyata teman-teman. Kisah kedahsyatan sholawat, keberkahan baginda Nabiullah Muhammad SAW. Semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah Ta'ala, dan Allah adalah milik orang yang bersolawat kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW.
Jadi marilah kita bersolawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk teman-teman yang mempunyai hajat besar, banyak terlilit hutang, ekonominya jomblang, keuangannya seret, jodoh tak kunjung datang, pengen punya keturunan, pengen move on dari pacar, pengen sembuh dari sakit, pengen punya rumah, pengen umroh atau haji bersama kedua orang tua, bersama suami, bersama keluarga, lelah dihina dan diremehkan orang, atau barangkali ada anaknya yang nakal nih, pengen anaknya jadi lebih baik, yang rumah tangganya berantakan, pengen harmonis, sakinah, mawadah, warahmah. Yuk kita istiqomahkan membaca sholawat. Usahakan minimal 1 hari 1000 kali. Silahkan mau baca sholawat apapun boleh. Mau sholawat Jibril boleh, sallallahu ala Muhammad, sholawat Sajaratun Nuqud boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mau baca sholawat Munjiat boleh, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha, monggo seterusnya diteruskan sendiri. Mau sholawat nariyah boleh atau sholawat yang lain boleh. Semua sholawat bagus, insya Allah menjadi berkah untuk kita semua. Lalu bagaimana kalau kita ini membaca sholawatnya lebih banyak, Kak? Misalnya 5000 kali, 1000 kali, atau 15.000 kali, bahkan lebih dari itu dalam setiap harinya. Ingat teman-teman, jika 1 sholawat saja Allah balas dengan 10 kebaikan, 10 rahmat, 10 ampunan, apalagi kalau kita memperbanyak bacaan sholawatnya. Insya Allah malah akan jauh lebih bagus dan akan lebih banyak pula pahala kebaikan yang akan kita dapatkan. Yang terpenting di sini adalah istiqomahkan setiap hari, dan jangan lupa, yakinlah Allah pasti akan menolong kita. Bersabarlah dan terus tawakal ala Allah. Jika apa yang menjadi hajat teman-teman belum juga kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin Allah akan menguji dengan banyak hal, tapi insya Allah Allah akan kabulkan apa yang menjadi hajat-hajat kita. Terus bersabar, yakin dan terus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunggu saatnya tiba, Allah kabulkan apa yang menjadi doa dan hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.